SAW. Ya, seperti itu kepada Allah SWT. Wahai Abu Hurairah, ta'allam al-fara'id. Diperintahkan Abu Hurairah untuk mempelajari fara'id. Fara'id itu ilmu waris, ilmu tentang pewarisan. Wa'allimuhu, dan ajarkan ilmu waris tersebut. Sehingga kita harus mengajarkan ilmu waris. Karena banyak sekali polemik-polemik itu terjadi di masalah-masalah pembagian harta ini, bukan? Sering sekali masalah pembagian harta adik-beradik, ya, bahkan ibu sama anak gitu ya. Kalau orang tua meninggal itu konflik gitu ya. Fa'innahu nisfal ilm, karena ilmu waris itu adalah setengah dari ilmu, ya, karena dia masalah muamalah ini, permasalahan muamalah, permasalahan bergaul kita. Dan bergaul kita kebanyakan memang kalau bisa kita dimualakan dalam masalah harta, duit. Dan ilmu waris itu biasanya dilupakan. Nah, wa huwa awwal syai'in yuntaza' min ummati, dan ilmu waris adalah awal yang pertama dicabut dari umatku. Makanya Anda juga kaget sebenarnya, Allah Ta'ala. Ya, siapa yang nggak kenal Muhammad Yunus, siapa yang nggak kenal Buya Hamka, siapa yang nggak kenal Buya Nasir, Muhammad Nasir. Mereka adalah orang-orang yang terkenal ya, terkenal di masanya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang termasuk memiliki pengaruh besar terhadap kemerdekaan Indonesia, termasuk memiliki pengaruh besar di dalam menyebarkan ilmu di negara Indonesia. Dan untuk tahu dari mana mereka berasal. Mereka berasal dari suatu provinsi, yang provinsi tersebut ulama banyak. Siapa yang tidak mengakui bahwa di daerah atas kita itu ulamanya banyak? Tapi ternyata dalam permasalahan ini tidak clear hingga detik ini, karena terlalu mengedepankan yang namanya budaya dan adat istiadat. Makanya itu benar bahwa Nabi mengatakan wahwa yunsa, dia dilupakan. Kalau orang nggak paham, orang bodoh amat lah. Dan dia adalah ilmu yang paling pertama dicabut dari umat ini. Ilmu yang paling pertama dicabut dari umat ini. Ya. Kemudian, ya. Nah, itu beberapa keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, hadisnya juga kan Ibnu Majah, ya. Nah, dari Qutni, Al-Hakim dan Baihaqi. Memang hadis ini nggak kuat. Hadis ini nggak kuat. Dia bukan sahih, bukan hasan. Hadis ini baik. Kita katakan hadis ini baik. Namun sudah menunjukkan kemuliaan ilmu waris. Karena Allah SWT merinci dalam Al-Quran mengenai hitung waris. Antum kalau mau lihat dari ayat dari Al-Quran yang pembahasannya rinci di antara pembahasan yang sangat rinci dalam Al-Quran, itu satu adalah permasalahan talak. Permasalahan talak adalah permasalahan yang rinci sekali dalam Al-Quran. Coba Anda minta Al-Quran ini permasalahan ini, pembahasan yang rinci dalam Quran, rinci dalam Al-Quran. Nah, hatta dalam masalah sholat itu ayatnya wa aqimis sholat, atau ayat tentang sholat itu apa? Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, tegakkan sholat dan bayar zakat. Ada dalilnya umum, rinciannya di sunnah, detailnya di sunnah. Tapi permasalahan talak itu detail sekali di dalam Al-Quran. Termasuk antum bisa melihat di dalam Al-Quran di ayat 227 sampai ayat 237 Al-Baqarah. Itu rinci sekali. Itu sangat rinci. Kemudian pembahasan yang termasuk rinci adalah permasalahan hutang. Dan permasalahan hutang, antum bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah lagi. Nah, satu ayat ini dari ujung ke ujung
itu tentang utang. Nah, termasuk yang termasuk ikhwan bagi Allah SWT yang rinci adalah surat atau ayat mengenai permasalahan waris. Nah, permasalahan waris antum bisa lihat ikhwan bagi Allah SWT di dalam Al-Quran, ya, di sini yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Itu di antum lihat ayat ke-11 An-Nisa 11 sampai, kalau di sini 11 sampai 12 An-Nisa. Ini bahkan antum bisa lihat lagi nanti itu di Al-Quran di surah An-Nisa ayat 176. An-Nisa 176, An-Nisa juga. Dan ayat-ayat ini panjang, detail. Dan kalau kita bisa katakan, ini sedikit saja ya, sedikit. Rata-rata pembahasan yang rinci itu bermuara ke masalah muamalah, imma kehormatan, imma harta. Jadi itu enggak masalah kehormatan, masalah harta. Jadi kehormatan orang yang harus dijaga antara halal dan haram gitu ya. Ini kan juga termasuk kehormatan orang. Hutang waris itu masuk masalah harta. Dan itu rinci di dalam Islam. Ya, di dalam Al-Quran rinci sekali. Nah, antum silakan nanti membuka Al-Qurannya nanti ya. Nah, namun sudah ternyata dari ayat-ayat ini menunjukkan kemuliaan ilmu waris karena Allah SWT merinci dalam Al-Quran mengenai hitungan waris di 11 sampai 12 surah An-Nisa, 11 sampai 12 surah An-Nisa, rinci sekali. Nah, 11 sampai 12 surah An-Nisa. Nah, kemudian Allah SWT dan Allah memberikan hukum seadil-adilnya, beda dengan pendapat sebagian orang yang menganggap hukum itu tidak adil karena sudah pada sang pencipta. Nah, di akhir ayat Allah SWT, lihat di akhir tentang ayat waris. Ini ayat waris kita sama. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu sebagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian satu orang anak laki-laki, bagiannya sama dengan dua anak perempuan. Rinci sampai belakang. Rinci, silakan aku baca. Terus ending ayat itu di ayat ke-12, ke-13 Allah mengatakan tilka hududullah. Nah, anda bacakan ya. Saking rincinya. Sesungguhnya orang-orang yang iman, Allah mensyariatkan atau Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki satu orang itu sama dengan bagian anak perempuan dua orang. Jadi kalau anak perempuan dapat 50 ribu, berarti anak laki-laki 100 ribu. Satu anak laki-laki 100 ribu, satu anak perempuan 50. Bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan, dua bagian anak perempuan itu satu bagian laki-laki. Dan jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya dari lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau ada anak perempuan 2, 3, 4, 5, mereka semua berbagi 2/3 harta. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, kita punya anak perempuan sematawayang 1, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Kita punya anak satu perempuan sematawayang, kasih harta. Lebih. Dan untuk kedua ibu bapak kita, misalnya saya anak meninggal, anak punya anak perempuan 1 orang, dia dapat setengah. Ibu bapak anak masih hidup, maka masing-masing ibu bapak anak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. 1/6 ibu, 1/6 bapak. Keserinci itu.
Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia meninggal itu mempunyai anak, tapi jika yang meninggal tidak punya anak dan dia mewarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Kalau anda tidak punya anak meninggal, maka ibu bapak anda dapat sepertiga, bukan seperenam. Serinci ini. Nah, nanti akan kita bahas di situ. Nah, jika dia meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapatkan seperenam. Anak meninggal, anak memiliki saudara-saudara dan saudari-saudari yang banyak, maka ibu anak mendapatkan seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas telah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya, sehingga ini sebuah dalil bahwa pembagian harta warisan belum bisa dibagi sampai wasiat dan hutang ditunaikan. Nah, kejadian di masyarakat belum wasiat belum tertunaikan, kewajiban jenazah belum tertunaikan, si anak sudah berebut harta waris. Sedangkan harta waris itu harus dibagi tatkala hutang dan juga wasiat sudah tertunaikan. Nah, terus Allah menyatakan tentang kedua orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Dan ini adalah ketetapan Allah. Innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Jadi aturan berapa bagian masing-masing itu sudah dengan kebijaksanaan Allah.